Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Karena itu hari ini biarlah kita terus membangun iman kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa. Biarlah Tuhan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini bahwa kami tetap kuat di dalam kuat kuasa-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya apapun badai persoalan, kami akan kuat menghadapinya sebab Engkau yang menjamin kemenangan di hidup kami. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita datang. Kita sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam situasi apapun, kondisi apapun dalam kehidupan kita, Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup setiap kami. Walau di tengah badai sekalipun, kami akan tetap tenang saat kami bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami mengandalkan Engkau, kekuatan kami penuh di dalam. Terima kasih, terima kasih. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Mari dengan iman kita di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hati kami tenang Tuhan saat kami menyandarkan diri kami di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber perlindungan kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih.
saat badai bergelora, kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan. Bapa, Engkau Raja semesta. Kami tenang Tuhan saat bersama-Mu. Yes. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Engkau Raja atas semesta. Kami tenang. Mari dengan segenap hati. Di saat badai kami percaya Engkau Tuhan yang menopang kami. Engkau Tuhan yang menggendong kami. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau. Kami tenang Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Tuhan, kami tenang dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur yang jadi pertolonganku Tuhan. Engkau yang menjadi pertolongan dan pengharapan setiap kami. Kami meletakkan setiap hidup kami Tuhan, karena kami tahu bahwa senantiasa pertolongan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Amin. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Segenap hati kami nyatakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Terima kasih Tuhan. Kini mataku tertuju pada kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab pertolongan-Mu begitu ajaib.
hidup dalam-Mu Tuhan, sebab Engkau kekuatanku, kota bentengku. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segenap hati kami katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Biar mataku Tuhan, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu di hidup kami. Pertolongan-Mu itu selalu tepat pada waktunya bagi setiap kami yang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memberi kami kekuatan di dalam kami menjalani setiap badai kehidupan yang kami hadapi. Biar iman kami tidak goyah, tetap percaya penuh kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau yang berjanji adalah Tuhan yang setia, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di hidup kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Datang dari-Mu, pengharapan kami Tuhan, hanya padamu kami tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Lebih lagi katakan, pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapan kami Tuhanku, hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng. Pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Amin Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapan kami. Yes Lord, hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus kami tidak akan goyah. Kami
tak akan gentar Tuhan. Amin. Sebab Kau gunung batuku, kota lebih lagi katakan pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Kami tak akan gentar, tak akan goyah Tuhan. Amin. Ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Tidak akan pernah kami goyah Tuhan dalam iman, percaya kami kepadamu. Sebab Engkaulah sumber pertolongan kami, tepat pada waktunya Tuhan. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan gentar di dalam Engkau. Mari lebih lagi saudara bangun imanmu hari ini di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini dengan penuh iman, percaya, katakan pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapan kami Tuhan hanya di dalam-Mu Yesus. Amin Tuhan. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Kami percaya Tuhan, setiap persoalan yang kami hadapi adalah sebuah ujian, agar kami dapat membuktikan kemurnian iman kami, bahkan sampai Engkau datang kali yang kedua. Engkau dapati kami semua orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi setiap kami malam ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau membuka telinga kami seperti seorang murid. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan saudara ya. Malam hari ini kita percaya bahwa ya biarlah kita boleh harus semakin teguh dalam Tuhan, apapun keadaan kita, apapun persoalan kita mau terus ya berharap dan mengandalkan Tuhan. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, karena kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan ya. Shalom Bu Debbie, saya seorang ibu. Nama saya Mary, saya berasal dari Tangerang Bu. Ya, Shalom yang ada di Tangerang ya. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya mengikuti Mesbah Doa itu sejak bulan Maret tahun 2020, dari awal ya. Dan saya sudah aktif terus mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya sangat diberkati, bahkan ya hidup saya diubahkan, karakter saya diubahkan. Dulu saya itu gampang tersinggung, juga baper ya. Pasti ya kalau tersinggung tuh pasti baper, suka bawa perasaan ya. Tapi karena setiap hari saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, firman Tuhan itu mengubahkan hidup saya. Itu membuat saya sadar dan menyesal bahwa sikap saya selama ini ya ternyata ya tidak baik. Saya sangat diubahkan dan saya semakin mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup saya. Amin, amin, itu yang terpenting ya.
Walau kadang saya kadang jatuh berdosa lagi karena tersinggung, marah namun saya bersyukur saya terus diingatkan dengan firman yang Ibu sampaikan. Jadi setiap hari saya dibaharui, saya minta ampun kepada Tuhan. Saya juga merasakan mujizat Tuhan bagi saya, Bu. Jadi begini kesaksian saya itu mengalami sakit di pergelangan tangan, bahkan sakit kepala, sakit di dada, dan saya terus datang kepada Tuhan dan berdoa minta kesembuhan. Ya saudara, memang orang itu kalau suka tersinggung, akhirnya baper, gampang marah-marah, gampang tersinggung, moodnya gampang berubah, pasti banyak penyakit, sakit kepala, sakit dada, sakit tulang, pergelangan, itu kata firman Tuhan ya. Makanya kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita, Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya benar Bu ya, waktu kita ini baper, dikit-dikit marah, tersinggung itu pasti banyak penyakit. Ya dan saya sakit di dada, sakit kepala, sakit di pergelangan. Namun saya terus berdoa kepada Tuhan dan saya berdoa minta kesembuhan. Puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Saya sekarang sehat kembali. Saya bisa bersaksi sekarang. Ya karena saya setiap hari mendengarkan lagu-lagu penyembahan dan juga khotbah-khotbah dari channel Ibu. Setiap hari hati saya dilawat Tuhan. Saya bahkan suka menangis merasakan lawatan dan hadirat Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan Bu, sekarang ada kedamaian, bahkan ada sukacita di hati. Apalagi di saat saya ada masalah atau pergumulan, saya tetap dengan nyanyian dan doa saya terus berusaha bersyukur sehingga merasa damai ada di dalam hati saya. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie, dengan semua khotbah yang Ibu sampaikan, firman Tuhan itu sangat mengubah kehidupan saya sehingga saya menjadi sehat. Ya, puji Tuhan Ibu, biarlah Ibu juga sehat selalu dan seluruh keluarga, juga seluruh tim DBTV, kita juga dilawat Tuhan. Tuhan dilawat Tuhan Yesus selalu itu doa kami. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sayang kita semua. Amin, amin, amin. Wow saudara, kesaksian yang luar biasa bahwa mujizat terbesar itulah ketika kita diubahkan Tuhan. Jadi yang dulunya sakit pasti saudara marah-marah, suka tersinggung, baper, suka bawa perasaan apalagi akhirnya jadi korban perasaan, itu semua bikin sakit kepala, tertekan, sakit dada. Tapi luar biasa kesaksian Ibu sekarang setelah Ibu banyak menyanyi pujian penyembahan, tiap hari dengerin khotbah. Sekarang tiap hari merasakan damai sejahtera, sukacita, sering nangis karena dilawat Tuhan. Orang tuh kalau nangis dalam hadirat Tuhan tuh ada kelegaan. Sehingga sekarang sakit sembuh, tidak lagi sakit kepala, enggak lagi sakit di dada. Pergelangan tangan juga disembuhkan Tuhan. Itulah benar Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Tapi bagaimana kita bisa merasakan gembira itu kalau ada firman Tuhan, kalau ada Tuhan, ada hadirat Tuhan Puji Tuhan Ibu, kesaksian yang sangat menguatkan kita semua. Biarlah Tuhan senantiasa menopang Ibu. Bahkan satu kesaksian yang luar biasa, Ibu berkata bahwa ketika ada masalah, tekanan, kalau dulu marah, emosi, akhirnya sakit kepala, sekarang ada tekanan, nyanyi, berdoa, mendengarkan khotbah. Coba saudara kita praktekkan, makanya saya percaya orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Terima kasih Bu, kesaksian yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, biar menjadi berkat buat kita semua yang mendengar. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah melihat bagaimana tindakan Ezra. Dia marah terhadap orang-orang yang melakukan kawin campur. Dia mengajarkan jangan engkau biarkan anakmu kawin campur dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang berbeda keyakinan, sehingga pada akhirnya mereka terseret, mereka meninggalkan Tuhan dan itu mendatangkan murka Tuhan. Kita lanjut sekarang Ezra pasal yang ke-10, judul perikopnya tindakan Ezra terhadap perkawinan campur. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah
kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel, ya, dari Bani Elam. Ya, dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan-perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu, ya, dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut, ya, nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah, ya, orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Ya, kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Saudara, ketika Ezra mengambil sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, menangis, mengoyakkan jubahnya tanda pertobatan, ya, dia merasa memikul beban dosa atas bangsa itu, ya, bagaimana mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan ternyata tindakan itu mendatangkan pertobatan massal, sehingga jemaah Israel semua datang dan menangis di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan itu melihat, ya, niat kita, pertobatan kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu melihat penyesalan kita, saudara. Sebesar apapun dosa kita, ketika kita datang bertobat, maka Tuhan itu mengampuni. Ya, jadi Ezra menetapkan standar pertobatan, ya, dengan perilakunya sendiri ketika dia itu berlutut bersujud di hadapan Tuhan. Tangisannya membuat orang lain juga merasakan duka cita dan kesedihan yang mendalam dengan rasa pertobatan kepada Tuhan. Sebagian orang mungkin merespon ketika kita itu memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan, tapi lebih banyak orang akan mengikutinya jika kita, ya, menunjukkan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Ya, dan dalam hal ini tindakan-tindakan Ezra sesungguhnya memotivasi seorang, ya, yang bertobat sehingga dia juga, ya, mengikuti teladan yang Ezra lakukan. Ya, dari sini kita belajar, saudara, sebagai para pemimpin, waktu kita ini mau berusaha hidup benar, menyesali dosa dan menunjukkan tindakan kita yang murni di hadapan semua orang. Kita bukan hanya bisa berkhotbah, tapi kita sendiri juga melakukannya, maka itulah yang akan mendorong orang-orang bertobat. Ya, dari sikap Ezra, kita para pemimpin harus belajar bahwa ketika kita sendiri melakukan pertobatan, maka orang-orang akan mengikuti kita. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang mengajar, kita ngomong jangan selingkuh padahal kita sendiri selingkuh. Jangan mencuri padahal kita sendiri mencuri. Ya, jangan sombong tapi kita sombong, dan itu tidak akan membuahkan, ya, hasil dalam pelayanan kita. Ezra sebagai seorang pelayan Tuhan, dia merendahkan diri, menangis di hadapan Tuhan, menunjukkan satu, ya, keteladanan yang luar biasa kepada umat Tuhan, kepada bangsa itu, sehingga mereka juga merendahkan diri, mereka menangis di hadapan Tuhan dan menunjukkan pertobatan mereka. Ya, dan mengapa semua orang laki-laki itu, ya, akhirnya diperintahkan untuk mengusir istri dan anak-anak mereka, meskipun tindakan itu, ya, terlalu ekstrim. Ya, kalau kita lihat, ya, kawin campur dengan orang kafir itu secara tegas itu dilarang firman Tuhan. Ya, bahkan para imam dan orang Lewi itu telah melakukan kawin campur, yang sekarang ini bisa disamakan dengan, ya, seorang Kristen yang mengawini seorang yang tidak seiman. Meskipun solusinya memang berat, ya, namun hal tersebut hanya melibatkan, ya, itu, ya, melibatkan, memang dikatakan di sana, ya, pada zaman itu hukum Tuhan pada yang berlaku pada saat itu, saudara, ya, memang hukum Tuhan itu tindakan yang keras. Ya, walaupun itu sangat sulit bagi sebagian orang untuk melakukan hal itu. Namun, ya, yang terjadi pada zaman itu sesuai dengan hukum yang berlaku pada zaman itu. Kita lihat ketika orang-orang itu datang, mereka berkata, kalau gitu kami akan mengusir istri-istri kami itu dan anak-anak yang dilahirkan mereka. Ya, dan orang-orang itu bersepakat untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan.
Ayat yang kelima, kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam, orang Lewi dan segenap orang Israel itu bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan tidak minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita, dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya. Pisahkanlah dirimu dari penduduk dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukanlah perkara sehari 2 hari, karena dalam hal ini kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya, maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu dan bersama para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Jadi saudara, akhirnya disuruh berkumpul semua orang. Siapa yang tidak datang, maka kekayaannya akan disita semua dan orangnya akan dikucilkan. Akhirnya semua mereka berkumpul, lalu disuruh untuk mereka itu menceraikan perempuan-perempuan asing yang sudah mereka nikahi itu. Tapi mereka berkata, saudara, kami tahu kami sudah bersalah. Tetapi kalau untuk melakukan itu, ini bukan perkara 1-2 hari. Sekarang lagi musim hujan, tidak mungkin kami sekarang harus mengusir istri-istri kami. Saudara, kalau kita lihat di perjanjian lama, memang berat hukum-hukum itu karena mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kesalahan yang mereka buat itu harus dibayar sekalipun berat, makanya harus hati-hati. Tapi kita bersyukur di dalam zaman perjanjian baru itu berbeda. Memang Alkitab melarang tidak boleh menikah dengan orang yang tidak seiman. Tetapi di perjanjian baru Yesus juga berkata, kalau kamu sudah terlanjur menikah dengan orang yang tidak seiman, tapi orang itu mau hidup bersama-sama dengan kamu, maka jangan kamu menceraikan dia. Kamu harus memenangkan dia untuk dia percaya kepada Kristus. Yang penting kita jangan meninggalkan iman kepada Tuhan. Jadi tidak boleh bercerai kalau sudah terlanjur menikah, supaya dikatakan anak-anakmu tidak jadi anak-anak cemar. Tapi justru tanpa perkataan kamu harus menangkan orang itu. Kecuali orang itu ingin bercerai dengan kamu, biarlah dia pergi karena dia tidak beriman dan tidak percaya kepada Yesus. Tapi kalau dia mau hidup dengan kamu, maka kamu harus berdoa untuk memenangkan dia supaya kamu yang beriman, istri yang beriman menguduskan suami yang tidak beriman, suami yang tidak beriman harus menguduskan istri yang suami yang beriman harus menguduskan istri yang tidak beriman. Artinya apa? Kita harus bergumul untuk memenangkan pasangan kita. Kalau zaman perjanjian lama itu hukumnya keras, harus cerai, harus pisah, karena itu dilarang oleh Tuhan. Makanya saudara, hati-hati dengan segala keputusan. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini sudah terlanjur menikah dengan orang yang tidak seiman. Saudara berkata, memang berat Bu, aduh saya sudah banyak konseling orang-orang yang menikah dengan orang yang tidak seiman. Dia bilang berat sekali Bu, perjuangannya itu berat. Saya bilang, ibu jangan menyerah, tetap berdoa.
Ibu jangan menyangkal iman. Ibu harus tetap percaya kepada Tuhan ya. Dan harus menangkan dia. Saudara ya, inilah konsekuensi dari hukum Tuhan di perjanjian lama. Tidak bisa main-main saudara ya. Lalu ya mereka dipanggil semua para imam. Ya bahkan para imam dan orang Lewi ya yang telah melakukan kawin campur. Yang sekarang ini bisa disamakan dengan seorang Kristen yang menikah dengan orang tidak seiman. Disuruh harus meninggalkan. Ya solusinya sangat berat ya, dan hal tersebut melibatkan ya kira-kira 29.000 keluarga, banyak sekali saudara. Jadi tindakan keras ini ya walaupun sangat sulit bagi sebagian orang, tapi diperlukan untuk melindungi Israel sebagai bangsa yang terikat kepada Allah. Ya sebagian orang buangan dari kerajaan utara yakni Israel telah kehilangan identitas rohani dan jasmani mereka karena perkawinan campur. Pasangan-pasangan ya orang yang tidak mengenal Allah itu telah menyebabkan bangsa itu menyembah kepada berhala. Dan Esra tidak ingin hal itu terjadi kepada orang-orang buangan dari kerajaan selatan dan juga di Yehuda. Ya kita lihat karena hal ini sudah terjadi yang membuat bangsa itu kehilangan iman, jadi Esra harus menegakkan peraturan. Kalau tidak mereka akan semakin jauh bahkan meninggalkan Tuhan saudara ya. Dan ya akhirnya mereka meminta kepada Esra untuk tidak bisa 1-2 hari hal ini dilakukan karena ya sudah begitu banyak ya orang yang kawin campur. Dan dikatakan di sana ya ayat yang ke-15, hanya Yonatan bin Asael dan Yaseya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sebatai orang Lewi itu, tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Esra memilih beberapa orang kepala-kepala kaum keluarga, masing-masing untuk kaum keluarganya, semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10 mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu, dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing. Dan pada hari pertama bulan pertama, di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing terdapat Bani Yesua bin Yosadak dengan saudara-saudaranya, Maesaya, Eliezer, Yarib, dan Gedalia. Dengan memegang tangan mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka. Dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban-korban salah, penebus salah karena kesalahan mereka. Dari Bani Imer, Hanani, Sebaja. Dari Bani Harim, Maesaya, Elia, Semaya, Yehiel, dan Usia. Dan dari Bani Pesyur, Elonai, ya, Maesya, Ismail, Natanael, Yosabat, dan Elasa. Dari orang-orang Lewi, ya, Yosabat, Simei, Kelaya yakni Kelita, Petaya, Yuda, dan Eliezer. Dari para imam, dari para penyanyi, Elsayib. Dari para penunggu pintu gerbang, Salum, Talem, dan Uri. Dari orang-orang Israel yang lain, dari Bani Paros, Remia, Yesia, Malkia, Miyamin, Eliasar, Malkia, dan ini semua nama-nama ya. Dan kita lanjut yang terakhir ayat 44, mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya ya. Kitab Esra ini saudara kalau kita melihat ya dimulai dengan bait Allah yang hancur dan orang Yehuda dibuang ke Babel, dan Esra menceritakan tentang pulangnya umat Allah dalam pembuangan ya kembali dari pembangunan kembali bait Allah dan pemulihan sistem penyembahan dengan persembahan kurban. Ya demikian pula Allah sanggup memulihkan dan membangun kembali kehidupan setiap manusia asal kita mau sungguh-sungguh, dan tidak ada seorang pun yang begitu jauh dari Allah sehingga tidak dapat bisa dipulihkan lagi asalkan kita mau bertobat. Ya memang yang diperlukan hanyalah pertobatan yang sungguh-sungguh, ya tidak peduli seberapa jauh kita sudah meninggalkan Tuhan, asal kita mau bertobat maka pemulihan itu bisa terjadi saudara ya. Kita belajar bahwa
Itulah perjanjian lama, hukum Taurat itu sangat keras ya. Apa yang dilakukan kesalahan dibayar dengan begitu kerasnya. Kita bersyukur ya, kita ada di zaman perjanjian baru setelah Yesus datang ya, tidak perlu melakukan seperti itu, harus diusir ya, kayaknya tidak ada kasih ya. Tapi jangan mengulangi kesalahan ya. Kalau Tuhan sudah ingatkan jangan menikah dengan orang yang tidak seiman, jangan lakukan itu karena terlalu berat harga yang harus dibayar dan itu pasti akan merusak iman kita. Jadi apa yang kita pelajari hari ini ya, satu konsekuensi yang besar ya, kita tidak perlu bercerai atau mengusir pasangan kita yang tidak seiman ya, karena Yesus berkata menangkan orang yang belum bertobat itu. Kalau dia tidak mau meninggalkan engkau ya, engkau harus hidup bersama-sama dengan dia, sebab istri yang beriman menguduskan suami yang tidak beriman ya, menangkan dia saudara sampai dia boleh dimenangkan. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur lihat kebenaran firman-Mu, ada begitu banyak pelajaran penting yang kami dapat. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan, menjauhi segala dosa, supaya tidak banyak resiko dan konsekuensi yang berat yang kami harus tanggung. Dari perjalanan bangsa Israel kami belajar bagaimana kami harus taat sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam segala hal. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang menikah dengan orang yang tidak seiman, hari ini harus membayar harga yang mahal. Tuhan kuatkan agar lewat hidup kami yang sudah percaya, kami boleh memenangkan pasangan kami yang belum percaya atau yang belum sungguh-sungguh. Kami tidak mau menyerah Tuhan, karena Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat ya hidup menjadi teladan dan memenangkan pasangan kami. Berkati setiap mereka dalam pergumulan yang berat, yang merindukan pemulihan terjadi dalam rumah tangga. Tuhan turut bekerja, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, semua dipulihkan Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang terjebak dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau turut bekerja menyelesaikan setiap masalah keuangan kami saat kami bertobat dan merendahkan diri. Tuhan, Kau buka jalan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Mereka yang rindu terjadi pemulihan dalam keuangan, pekerjaan, yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang ingin menjual aset, Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu juga Bapa yang sungguh-sungguh ada di dalam pergumulan yang berat, sakit, penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit saudara dan perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, judi, game online, kepahitan, kekecewaan dilepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami berdoa Indonesia dilawat Tuhan, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati tanah Indonesia, berkati rakyatnya, berkati pemerintahannya tetap ada dalam takut akan Tuhan, supaya bangsa kami menghormati Tuhan, menghormati hukum-hukum Tuhan, dijauhkan dari segala dosa dan pemberontakan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati para presiden-presiden sebagai kepala negara, semua pemerintahan-pemerintahan tunduk kepada otoritas Allah. Semua bangsa menghormati Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dan terjadi hujan pertobatan sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap jawaban doa kami ada di dalam nama Yesus. Karena itu saudara, buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.